Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga diberikan kesehatan dan kelapangan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit informasi. Mungkin ada sebagian dari kita atau sebagian dari teman-teman semua yang saat ini sedang bingung. Saya kehilangan KTP mas, atau KTP saya jatuh di sana. Gimana ya prosesnya? Nah, ini saya akan memberikan sedikit informasi tentang tata cara ataupun tip ketika kita kehilangan kartu tanda penduduk. Jadi seperti kita ketahui, kartu tanda penduduk itu sangat-sangat penting untuk kita, untuk sebagai informasi ketika kita pergi kemana-mana, atau mohon maaf ketika kita ada apa-apa di jalan, ketika kita punya KTP ini, jadi orang lain udah tahu itu rumahnya mana, namanya siapa. Jadi ketika kita ada apa-apa, kita bisa langsung dihubungi pihak keluarga kita sesuai alamat yang sudah tertera di KTP. Langsung saja, mungkin banyak dari kita yang saat ini sedang kehilangan KTP atau bingung cara prosesnya gimana Thomas, cara mendapatkannya KTP lagi gimana Thomas. Nah, jadi begini, ketika kita kehilangan kartu tanda penduduk ataupun KTP, langkah pertama yang kita lakukan, ini saya contohkan di daerah saya di Magelang sini. Jadi ketika kita kehilangan KTP, yang langkah pertama kita datang ke kantor desa setempat, kantor desa sesuai domisili teman-teman. Jadi kita pergi kantor desa, kita utarakan maksud dan tujuannya. Yang pertama kita laporan kalau KTP kita hilang. Jadi di situ tujuannya adalah yang untuk meminta surat pengantar permohonan surat kehilangan dari Polsek setempat. Jadi kita minta kepada petugas desa, Mas, tolong saya buatkan surat pengantar ke Polsek untuk minta surat keterangan kehilangan KTP gitu. Nah, dari petugas desa nanti sudah tahu apa yang dilakukan. Paling mungkin cuma 10 menit surat kehilangan dibuatkan untuk teman-teman, nunggu tanda tangan sama cap basah. Jadi surat itu nanti dipakai ke Polsek. Kemudian langkah yang kedua, setelah teman-teman sudah dapat suratnya dari desa tadi, teman-teman bisa pergi ke kantor Polsek setempat. Jadi ketika nanti kita sudah sampai ke kantor Polsek, kita serahkan surat pengantar surat kehilangan itu yang dari desa, sama jangan lupa bawa kartu keluarga teman-teman. Kita kartu keluarga tersebut bisa fotokopi, kemudian sama surat kehilangan tadi diserahkan ke petugas Polsek yang berjaga. Jadi kita utarakan maksud dan tujuannya untuk meminta surat pengantar ataupun surat kehilangan KTP. Jangan lupa surat kehilangan KTP yang dari Polsek. Langkah yang ketiga, setelah surat kehilangan tersebut jadi ataupun sudah dibuatkan dari Polsek, langkah yang ketiga teman-teman bisa langsung datang atau mengunjungi kantor Disdukcapil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Jangan lupa lagi surat kehilangan tadi yang dari Polsek sama kartu keluarga, fotokopi saja dibawa ke kantor Disdukcapil setempat. Setelah kita sampai kantor Disdukcapil, kita ambil nomor antrian
Setelah kita dapat nomor antrian dan kita dipanggil, kita datang ke petugas, kita utarakan maksud dan tujuannya. Contoh, Pak, ini saya mau cetak ulang KTP saya yang hilang. Pasti dong, nanti petugas akan tanya mana surat kehilangannya. Nah, teman-teman serahkan surat kehilangannya itu, jangan lupa sama fotokopi KK serahkan ke petugas. Kemudian sama petugas diproses bla 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 bla, paling cuma 10 menit sudah jadi, dan teman-teman tinggal disuruh sama petugas, ini sudah jadi, sudah saya proseskan. Teman-teman pasti dikasih tahu paling lambat 14 hari setelah proses dari kantor Disdukcapil, dan paling cepat 7 hari nanti KTP akan dikirim sesuai alamat teman-teman semua. Jadi dari kantor Disdukcapil nanti dikirim, kadang bisa via kantor pos ataupun via jasa pengiriman. Jadi apa yang teman-teman lakukan setelah dari kantor Dukcapil? Yaitu teman-teman tinggal nunggu KTP-nya datang dikirim oleh jasa ekspedisi, bisa kantor pos tadi ataupun ekspedisi yang lain, nanti dikirim ke rumah teman-teman. Setelah KTP dikirim, nanti teman-teman tinggal bayar ongkos kirim aja. Kalau di sini kurang lebih 10.000 kalau di tempat saya, atau kadang bisa 15.000. Tergantung jasa pengirimannya. Dan ini yang bisa teman-teman mungkin teman-teman perlu tahu bahwa pengurusan administrasi kependudukan di Disdukcapil khususnya di Magelang sini adalah gratis tis tanpa dipungut biaya sepeser pun, termasuk tadi permohonan cetak ulang EKTP. Cetak ulang EKTP teman-teman itu gratis tanpa dipungut biaya. Kalau ada yang meminta biaya dari petugas, itu bisa dipastikan itu adalah pungli. Jangan lupa teman-teman, itu adalah pungli. Jadi semuanya gratis tis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Oke, mungkin teman-teman sedikit saja informasi dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mungkin ada pengalaman dari teman-teman yang ketika mengurus Dukcapil dengan segala permasalahannya ataupun dengan segala pengalamannya ketika mengurus dokumen administrasi kependudukan di kantor Dukcapil setempat, teman-teman bisa komen di video ini. Jadi buat teman-teman tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Yang pesan saya yang pasti, kalau bisa KTP jangan sampai hilang ya teman-teman. Kalaupun hilang segera diurus di kantor Dukcapil setempat dengan syarat-syarat tadi, surat kehilangan dari Polsek setempat. Mungkin dari saya cukup sekian informasinya. Kalau teman-teman suka, teman-teman merasa ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang dan bermanfaat buat banyak orang. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.